Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur merekrut panitia pemungutan suara atau PPS untuk bertugas di 185 desa dan kelurahan. Tahap yang saat ini dijalani calon anggota PPS adalah tes tertulis. Tes tertulis calon anggota PPS dilakukan dengan dua metode, yakni melalui sistem komputer assisted test atau CAT dan tes tertulis konvensional. Dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur, hanya Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Baamang, dan Seranau yang menggunakan sistem CAT, sedangkan 14 kecamatan lainnya tes tertulis dilakukan secara konvensional. Tes tertulis calon anggota PPS berlangsung 3 hari dengan diikuti sekitar 700 orang. Mereka adalah peserta yang sebelumnya lolos seleksi administrasi. Seleksi PPS pada pemilihan kepala daerah serentak menjaring 555 anggota PPK. Mereka akan bertugas di 17 kelurahan dan 168 desa. Setiap desa atau kelurahan akan diisi 3 anggota PPS. Terkait rekrutmen PPS Kabupaten Waringin Timur, lulus administrasi berjumlah 703, jumlah sekutim 17 kecamatan. Kalau untuk yang dicari nantinya berapa? Kalau untuk yang dicari sesuai dengan kebutuhan itu satu kali kebutuhan 555 dicari. Itu PPS ini adalah bertugas di tempat kelurahan atau desa. Tugas mereka nantinya apa? Tugas mereka nanti adalah penyelenggara, yaitu pengusaha tingkat desa atau kelurahan untuk mengkoordinir pemungutan suara nanti tingkat kelurahan dan desa. Peserta seleksi umumnya adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota PPS pada pemilu sebelumnya. Para peserta tertarik menjadi anggota PPS karena ingin terlibat membantu KPU dalam mensukseskan pilkada. Yang pastinya sebelumnya memang pernah menjadi anggota PPS dan memang untuk keberlanjutan ini sangat memang ingin menjadi PPS lagi untuk menunaikan pemilu kita di pemilihan gubernur dan bupati. Kami bertugas melakukan kegiatan pelaksanaan pemilu untuk pemilu gubernur. Kalau yang sebelumnya untuk pemilu-pemilu di presiden ya. Kalau yang ini nanti kan untuk gubernur dan bupati. Setelah berhasil lolos tes tertulis, peserta akan melanjutkan tes tahap akhir yakni wawancara. Sementara pelantikan anggota PPS akan dilaksanakan pada 26 Mei mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004. Perda tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik itu akan disesuaikan dengan banyaknya suku dan etnik yang ada di daerah setempat. Evaluasi Perda yang sudah berusia 20 tahun tersebut diawali rapat bersama di kantor Bupati Kota Waringin Timur. Rapat dihadiri sejumlah tokoh masyarakat adat dan agama. Perda tentang penanganan penduduk dampak konflik etnik hanya mengakomodir etnik atau suku tertentu. Sementara kini semakin banyak masyarakat dari berbagai suku dan etnik yang hidup dan tinggal di bumi Habaring Hurung. Sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Waringin Timur menilai Perda itu perlu dievaluasi menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. Perda tersebut diharap menjadi payung hukum bagi seluruh etnik dan suku di Kota Waringin Timur, sehingga kebersamaan di tengah keberagaman akan selalu terjaga. Kabupaten Kota Waringin Timur ini adalah satu wadah, satu tempat masyarakat banyak. Jadi yang meliputi etnis, suku, itu kumpul semua di Kabupaten Kota Waringin Timur ini.
latar belakang bahwa kita sudah membuat satu perda tentang dampak etnis, konflik dan segala macam ini. Jadi kita padukan dan ini bisa menjembatani kita semua ketika ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Ya, baik itu masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah anak muda, masalah lain-lain sebagainya. Nah, itu yang paling utama. Rapat evaluasi ini akan membedah isi perda sekaligus mendengar saran dan masukan dari peserta rapat, sehingga nantinya perda itu dapat mengakomodir berbagai etnik dan suku. Dan perdanya sudah berumur 20 tahun. Nah, apakah ini masih sesuai? Apa sudah kondisi kita tidak sesuai? Hari ini kita evaluasi, kita mendengar dari semua peserta yang beragam menjemuk ini kan. Nah, khusus kami dari bahasanya Tempon Lewu, Dewan Adat Dayak dan MDKT, kami ingin dengar para saudara kita yang dari seberang, bagaimana pandangan mereka. Yang tadinya hanya satu etnik. Sekarang kok bisa kita melakukan keseluruhan supaya daerah kita ini damai, nyaman, perkembangan bisa maju. Itu saja arahnya. Evakuasi perda juga bertujuan agar situasi di Kota Waringin Timur selalu kondusif. Hal itu demi mendukung kelancaran pembangunan daerah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menyebut peredaran narkoba di daerah setempat sudah merambah kalangan pelajar. Menurutnya pengaruh narkoba akan berdampak terhadap menurunnya daya saing di masa mendatang. Peredaran narkoba masih tinggi terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Peredarannya terus masif dan sudah merambah wilayah pelosok termasuk perkebunan kelapa sawit. Bahkan Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani menyebut peredaran narkoba tidak lagi hanya menyasar orang dewasa. Pelajar yang merupakan anak di bawah umur pun sudah menjadi sasaran peredaran narkoba. Menurut Sarpani, pengaruh narkoba berdampak buruk bagi kesehatan tubuh baik fisik maupun psikis. Tidak hanya itu, generasi muda yang terpapar narkoba juga berpotensi mengalami penurunan daya saing di masa depan. Untuk itu pihaknya selalu gencar melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran narkoba, sehingga masyarakat Kota Waringin Timur khususnya pelajar dapat menjadi generasi unggul di masa mendatang. Saat ini kemudian apa narkoba sedang menyentuh pelajar? Teridentifikasi hasil penyelidikan sudah ada yang mengarah ke sana. Sangat berbahaya. Jadi narkoba ini kan mempunyai dampak untuk menurunkan kemampuan baik itu psikis, logis maupun kemampuan daya tahan tubuh, yang itu bisa mengganggu daya tahan baik itu pemikiran, daya tahan tubuh maupun lain-lain, sehingga generasi-generasi yang menyalahgunakan narkoba itu tidak memiliki daya tahan dan daya saing di masa depan. Nah, makanya kita berupaya untuk mencegah, memberantas ini supaya generasi muda ini tidak terpengaruh oleh narkoba sehingga menjadi sumber daya yang unggul di masa depan. Sebagian besar narkoba yang masuk ke Kota Waringin Timur diselundupkan dari Kalimantan Barat melalui jalur darat. Selain itu, ada juga yang berasal dari luar pulau yang dikirim melalui jalur laut dan udara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat secara resmi melepas kontingen yang akan berpartisipasi dalam Festival Budaya Isen Mulang di Kota Palangkaraya. Acara pelepasan ini berlangsung di halaman kantor Bupati Kobar dan dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Dr. Andes Syahrudin.
Pada ajang Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2024 ini, Kabupaten Kota Waringin Barat mengirimkan sebanyak 173 orang yang terdiri dari peserta dan ofisial. Para kontingen ini merupakan juara dari Festival Maruting Batu Aji yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Waringin Barat Syahrudin mengatakan bahwa Festival Budaya Isen Mulang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampilkan kekayaan budaya daerah sekaligus mempererat persaudaraan antar masyarakat di Kalimantan Tengah. Pak PJ Bupati berpesan kepada kami bahwa untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang di Palangkaraya, baik Festival Budaya Isen Mulang maupun Kateng Expo, itu akan diikuti dengan tim yang full. Nah, masalah anggaran itu kita bicarakan sekarang nanti. Jadi mereka ini setelah pulang dari Palangkaraya, nanti kita evaluasi, kita sekaligus untuk perencanaan tahun yang akan datang. Sehingga kebutuhan anggaran tidak menjadi kendala. Masalah nanti raihannya seperti apa, itu tergantung ibaratnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain sisi, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jamri mengatakan, dari 173 kontingen ini terbagi beberapa bagian di antaranya. Dari Dikbud sebanyak 98 orang, Dispora 60 orang, dan Dinas Pariwisata 15 orang. Jamri berharap tentunya kepada masyarakat Kabupaten Kobar, terutama pada para peserta, dapat menampilkan yang terbaik di Festival Budaya Isen Mulang serta menjaga kesehatan dan juga selalu menjaga kekompakan. Atau harapan kami tentunya masyarakat Waringin Barat kepada peserta yang terbaik di sana, yang terbaik, dan jaga kesehatan, jangan lupa kekompakan, jaga kekompakan, itu yang penting. Dan insya Allah kami tambahi untuk dana. Sebenarnya kata beliau lebih sebenarnya dari tahun-tahun kemarin, cukup, karena tahun kemarin kita mengikuti hanya sebagian kecil dari lomba, tapi tahun ini karena perintah PJ Bupati dan unsur pimpinan, maka lomba-lomba yang tersedia kami ikut semua sehingga menyesuaikan dana yang ada. Insya Allah cukup. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga menghimbau kepada para ofisial untuk mencatat segala kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang. Muhammad Iksan, SBTV. Balai Karantina Pertanian, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan Pelayanan Pangkalan Bun Kota Waringin Barat melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan memeriksa kesehatan hewan sapi untuk persediaan perayaan Hari Raya Idul Adha 2024. Ratusan ekor sapi ini dikirim dari Madura, Jawa Timur, melalui Pelabuhan Telaga Biru ke Pelabuhan Kumai. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini kemungkinan adanya sapi yang terserang penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta lumpy skin disease atau LSD. Kepala Satuan Pelayanan Laut Pangkalan Bun Kota Waringin Barat, Karantina Pertanian Kalimantan Tengah, Dokter Hewan Karantina Ahli Muda Juwarnisa Nugraha, menjelaskan tindakan itu dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya sapi yang terserang penyakit, mengingat jenis penyakit tersebut masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Jadi sebelum dilalu lintaskan sapi sebanyak 800 ekor lebih asal dari daerah Madura, Jawa Timur, dilakukan pemeriksaan fisik dan penyemprotan cairan disinfektan, termasuk kelengkapan dokumen serta pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan di laboratorium. Terkait sapi-sapi yang sudah dilalutaskan ke wilayah Persada Kumai ini, kami dari Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Satuan Pelayanan Pangkalan Bun sudah melakukan pemeriksaan, diantaranya memverifikasi dokumen karantina yang sudah disertakan berasal dari daerah asal ternak-ternak tersebut. Untuk ternak-ternak tersebut, begitu sampai di Pelabuhan Kumai, kita melakukan pemeriksaan fisik, apakah ada gejala-gejala fisik terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau mungkin penyakit
LSD yang kita ketahui akhir-akhir ini masih merebak. Kemudian selain itu kita juga pastikan lagi dengan melakukan desinfeksi terhadap ternak tersebut sehingga meminimalisir untuk terjadinya penularan penyakit-penyakit yang menjadi target kita tersebut. Kalau untuk bulan ini tercatat di kami sudah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan menyeluruh terhadap 894 ekor sapi. Sapi-sapi yang disebarluaskan ke beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, semuanya telah memenuhi persyaratan dan dipastikan segi kesehatannya. Ratusan hewan sapi untuk mendukung persediaan perayaan Kurban 2024 di Kota Waringin Barat tersebut dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari Dinas Peternakan daerah asal. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.